Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Di pertemuan terakhir kita telah membahas di yang 169 ya. Yang dimana al-Imam rahimahullah berkata, wa minas sunnah alla tuti' ahadan fi ma'siyatillah walal walidain wal khalqa ajma'in. Dan diantara nilai-nilai sunnah, yakni akidah kita, ya, diantara nilai usul kita, agar kita tidak mentaati seorang pun dalam rangka maksiat kepada Allah, tidak kepada kedua orang tua atau tidak kepada siapapun, ya. La ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah. Tidak ada nilai ketaatan kepada makhluk, kepada manusia dalam rangka maksiat kepada Allah. Wala yuhibbu alaihi ahadan, dan juga tidak boleh kita lebih mencintai makhluk daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakrah dzalika kullahu lillahi tabaraka wa taala. Arahkan seluruh ketaatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala atau agamanya ini prioritas, ya, prioritas utama kita, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Ya. Yani hakikatnya nilai ini adalah nilai yang sangat mendasar di dalam agama Islam. Cuman nanti penerapannya, penerapannya seringkali buram, bahkan pada para penuntut ilmu. Bab ini adalah bab yang berbicara tentang tajarrud lil haq, di mana seseorang benar-benar dia independen di atas hak, benar-benar dia independen atau dia merdeka, atau dia konsisten di atas yang hak, sehingga haklah yang paling lebih dia cintai sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wala dan baroknya pun hanya kepada hak, ya. Kecintaannya kepada para makhluk bagaimanapun tidak melebihi kecintaannya kepada hak, sehingga tidaklah dia meninggalkan nilai-nilai hak yang diketahuinya berdasarkan cintanya kepada para makhluk. Tuh, gitu, ya. Hakikatnya kalau dibilang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik, semuanya tahu itu. Tapi seringkali penerapannya apakah para penuntut ilmu bisa semerdeka itu? Seringkali akhirnya kita mendapati kaum muslimin bahkan telah mengenal yang hak. Mereka telah mengenal dan mengetahui yang hak, nilai-nilai hak, kaidah-kaidah yang hak. Namun ketika orang atau dai atau ustaz yang diagungkan yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan yang hak, dia akan bela apa yang dikatakan oleh ini ustaznya ini orang yang diagungkannya ini. Padahal dia udah tahu kaidah-kaidah yang hak tuh. Ini diantara bentuk kecintaan, di mana dia lebih mencintai makhluk daripada nilai hak tersebut. Tuh. Ya, itu diantara bentuk hal tersebut. Karena dikarenakan apabila dia konsisten dimegang yang hak tersebut, dia mesti berbenturan dengan orang-orang yang selama ini dia agungkan, atau orang-orang yang selama ini berjalan bersamanya, dia mesti berpisah dengan mereka ketika dia konsisten berpegang teguh kepada yang hak tersebut. Akhirnya dia lebih memilih untuk berpaling dari yang hak dan ikut apa yang dikatakan oleh vibes-nya, oleh arusnya tersebut. Tuh. Dengan itu seseorang tidak bertajarrud lil haq. Dia enggak tajarrud lil haq. Gimana menerjemahkan ini? Benar-benar independen di atas hak gitu, enggak merdeka di atas yang hak, ya. Akan terlihat kadar kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, kepada agamanya, kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya. Semakin dia merdeka, semakin dia independen, semakin dia konsisten di atas kaidah-kaidah yang hak, whatever happens, apapun yang terjadi, kalaupun dengan mengikuti yang hak dan berpegang teguh kepada yang hak tersebut, dia mesti akhirnya enggak lagi harmonis dengan orang yang dia cintai. Kalaupun mesti hilanglah nikmat-nikmat duniawi yang selama ini bersamanya ada, gitu, ya kan? Atau mesti hilanglah arus yang selama ini berjalan bersamanya demi
hak yang dia yakini tersebut, maka semakin dia murni berpegang kepada yang hak sebagai bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin lemah ya makin lemah. Itu jadi barometer. Itu jadi barometer ya. Nah, sebagaimana barometer kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar apa dia berittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia berittiba kepada Rasulnya, maknanya semakin bersih dan terjauhkan dia dari bid'ah, berarti kadar kecintaannya kepada Allah makin besar. Gitu kan? Semakin besar kadar kecintaannya, toleransinya terhadap bid'ah dan para ahlinya, berarti hakikatnya kadar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya makin tipis. Itu barometer dari ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah bahwa apabila memang benar kalian mencintai Allah, maka ittibailah aku, yakni ittibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Maka dengan itu, hanya dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Dan akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Itu bonus buat mereka yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tajarrudul haq ini sesuatu yang bahkan sangat asing, sangat udah hilang bahkan dari para penuntut ilmu, dari orang-orang yang mulai lebih kadar pengetahuan agamanya daripada awamul muslimin. Seringkali akhirnya mereka berkelompok dan lain-lain, tidak kepada hak, tapi berkelompok kepada arus orang-orang tertentu atau tokoh tertentu, sehingga akhirnya mereka memusuhi saudaranya muslim yang lain dan mereka nggak tahu alasannya apa. Apakah alasannya ini syar'i, dia menggibahi saudaranya? Apakah ini alasannya syar'i, dia memusuhi dan mengingkari saudaranya? Apakah ini alasannya syar'i, dia membela dan mengagungkan orang yang diagungkan dan dibelanya ini? Gitu. Nggak tahu. Ini seringkali ini terjadi bahkan dari orang-orang yang udah lama belajar, ya. Dia mengingkari saudaranya dan lain-lain hanya karena perkara-perkara yang sifatnya toh Allah sendiri subhanahu wa ta'ala bukakan dan lapangkan di dalam perkara tersebut, perkara khilafiyah, ijtihadiyah, menjadi bahan gunjingan dan kebencian, bahan serangan seseorang kepada saudaranya. Okay? Perkara-perkara usul yang parah, yang mendasar, ketika dilakukan pelanggaran tersebut oleh tokoh-tokoh yang dicintainya dan diikutinya, seolah-olah hal itu nggak ada dan nggak pernah mereka bahas, gitu, dan lain-lain. Ini terjadi. Hakikatnya berangkat dari kurangnya kadar kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya berkuranglah konsistensinya di atas hak. Ini yang dimaksud dengan tajarrud lil haq. Ini diantara penerapan kaidah inti yang datang dari Rasulullah SAW. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq, ya. Maka engkau jadikan wala dan barokmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada hak yang telah kau pelajari dan kau yakini. Jangan kepada orang-orang yang kau cintai dan kau agungkan, bahkan gurumu, ketika tampak jelas darinya penyimpangannya, dia melanggar usul-usul yang emang tidak ada lagi peluang di situ untuk ijtihad. Awas, bukan perkara ijtihadiyah. Ya. Dia melanggar usul-usul yang harusnya yang biasanya dulu dia tegaskan usul tersebut, begitu. Oke, ketika kau lihat itu bahkan dari ustazmu, tinggalkan. Tunjukkan kepada Allah bahwasanya loyalitasmu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para makhluk ini adalah perantara yang kau cari ilmu dari mereka untuk lebih mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian para imam-imam dan lain-lain. Kita posisikan di posisi demikian. Ya, tidaklah kita beragama mengikuti para makhluk para ahli ilmu tersebut. Kita mengambil ilmu-ilmu dan kaidah-kaidah ilmu dari mereka. Tapi apakah kita beragama mengikuti makhluk itunya? La abadan. Ya, kita beragama mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, 170 ya. Itu udah kita jelaskan kemarin ya, 169 ya. Baik. 170. Qala al-muallif rahimahullah wal imanu bi anna taubata fariidatun 'alal ibad. Dan juga yang di antara akidah kita agar kita meyakini bahwa taubat itu hukumnya fardu ain. Taubat hukumnya itu
fardu ain, ke atas seluruh makhluk. Ayyatubu ilallah min kabiril ma'asi wa saghiriha. Agar para hamba-hamba Allah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat, baik maksiat-maksiat yang besar maupun maksiat-maksiat yang kecil. Ya. Itu di antara bentuk kewajiban. Ini yang dibilang kewajibannya adalah satu sisi dibilang muwassa', satu sisi dibilang mudayyiq. Oke? Satu sisi dibilang muwassa' dalam artian tidak terbatas waktu sebagaimana kewajiban yang ada pada sholat zuhur, ada batas kewajibannya kan? Iya kan? Kapan batas kewajibannya? Deadline-nya ya sebelum azan asar, begitu kan? Iya kan? Nanti ada waktu utama, waktu lalai, waktu dosa dan lain-lain. Ini pembagian para ulama itu. Oke? Tapi deadline-nya sebenarnya kapan ya? Sebelum azan asar. Iya kan? Begitu juga asar sebelum azan maghrib. Itu yang dibilang wajibnya nih, wajib mudayyak, terikat, muqayyad ya, terikat waktu tertentu. Demikian juga taubat. Satu sisi muwassa', satu sisi muqayyad. Muwassa' dalam artian selama masih kau hidup kau wajib terus bertaubat. Iya kan? Kapan? Anytime, terus bertaubat. Tapi ada mudayyak, yakni seringkali diperintahkan setelah berdosa langsung ikuti dengan istighfar dan taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan balaslah setiap error yang kau lakukan, balaslah dengan amal saleh yang akan menghapuskannya. Satu sisi mudayyak. Gitu. Ya. Deadline taubat ini kapan? Nanti di akhir hayat, sebelum gargarah, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum yughargir. Sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Ya, ini batasan atau deadline bagi tiap individu. Ada batasan yang sifatnya umum bagi alam semesta. Sebelum tatla' asy-syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari baratnya, dari arah yang berlawanan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, taubat ini bukan istighfar dan taubat, bukan amalan yang sifatnya mustahab dan pelengkap, bukan. Ini kewajiban. Ini hal yang sifatnya kewajiban. Ya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yajib al-iman bi anna taubah fardun, at-taubah min adz-dzunub fard. Wajib kita mengimani bahwasanya taubat dari dosa-dosa itu hukumnya fardu. Fardu yakni diistilahkan oleh para ulama sebagian dimaksudkan untuk menekankan sesuatu yang lebih, yang sifatnya wajib tapi enggak sembarang wajib, bahkan sangat wajib, itu fard. Ya. Terutama dari golongan tadinya istilah ini yang membedakan antara fardu dengan wajib itu tadinya dari golongan Hanafiyah aja. Ulama-ulama lain lebih bilang wajib, fardu iya, yakni dia juga. Kalau dilakukan lillahi ta'ala dapat pahala, kalau ditinggalkan jadinya dosa. Wajib, fardu huwa. Dia juga. Okay? Tapi Hanafiyah membedakan antara wajib sama fard, ya kan? Fard adalah sesuatu yang wajib dan kewajibannya jelas dinaskan baik di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pembagian yang ada pada mereka sebagaimana mereka membagi karahah, makruh. Okay? Ada makruh yang levelnya lebih dekat kepada haram, ada makruh yang levelnya lebih dekat kepada mubah, sehingga mereka membagi makruh menjadi karahah tanzih sama karahah tahrim. Ini pembagian ulama Hanafiyah. Tapi akhirnya istilah mereka dipakailah umum kalaupun bukan oleh para kelompok Hanafiyah. Ya, fard. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Semoga kalian berjaya. Nah, dari ayat ini jelas bahwasanya di antara syarat inti kesuksesan, kejayaan adalah istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat.
untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang pertolongannya, kemenangan darinya, kejayaan baik dalam perkara umat ataupun perkara per individu, maka taubat adalah diantara syarat intinya, ya, memperbanyak istighfar dan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Semoga dengan itu Rabb kalian akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Mereka yang berpaling dari kewajiban beristighfar dan bertaubat, adalah orang-orang yang memiliki kezaliman. Maka dapat tampak, semakin seseorang mempersering dan memperbanyak istighfar dan taubatnya, semakin terjauhkan dia dari sifat zalim. Semakin dia terjauhkan dari istighfar dan taubat, maka semakin kentallah dan semakin dominanlah sifat zalim pada dirinya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Makin terjauhkan seseorang dari astaghfirullah wa atubu ilaih, makin kadar kezaliman dominan pada jiwanya. Ajib. Fayajibu 'alal muslim ay yatuba min dhunubihi wa sayyiatihi wa la yastamirra 'alaiha aw yusirra 'alaiha wa yatasahal biha. Maka wajib ke atas seorang muslim untuk bertaubat dari seluruh dosa-dosa dan keburukannya dan tidak berkeras di atas dosa-dosa dan keburukannya atau menggampangkannya. Dan dia berkata, hadhihi sahlah, gampang, enteng. La yatasahal biha fahiya minal ma'asi. Seorang mukmin tidak boleh menganggap enteng perkara-perkara yang termasuk bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yubadir at-taubah. Mukmin idealnya, selayaknya harus dia justru bersegera untuk bertaubat, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim." Orang-orang yang apabila mereka melakukan tindakan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung teringat akan Allah dan kemudian memohon ampun dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni seluruh dosa tersebut kecuali hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka orang-orang yang tidak terus berkeras, tidak terus berdegil di atas kekeliruan mereka sementara mereka telah mengetahuinya, ya. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat. Orang-orang demikian ganjaran bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan juga syurga. Ya. Fa'athnallahu 'alaihim wa wa'adahum. Jelas di sini Allah menyanjung mereka dan menjanjikan bagi mereka, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran-ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya taubat ke atas Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Taubah 'ala Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala menerima atau mengampuni taubat. Artinya demikian. Sesungguhnya taubat demikian itu bagi mereka orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, berangkat dari jahalah, berangkat dari kejahilan. Tsumma yatubun min qarib, kemudian mereka bertaubat segera. Faulaika yatubullahu alaihim, itu orang-orang yang Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuh. Ayat ini juga perlu difahami. Ya'maluna su'a bijahalah. Orang-orang yang melakukan dosa bijahalah, dengan kejahilannya. Apakah maknanya? Yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka yang melakukan dosa berangkat dari kejahilan, dalam artian ketidaktahuannya? Paham nggak? Karena ayat ini menunjukkan ini. Bagi mereka taubat atas Allah, yakni Allah menerima taubat orang-orang, hanyalah taubat orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan kejahilan. Yani ente nggak tahu puasa nih Ramadan wajib, terus ente makan 2 bakul. Baru tahu, oh astagfirullah, kirain mah nggak wajib Ramadan teh, gitu.
terus baru Allah ampuni begitu? Mana ayat ini demikian nggak? Lah, karena kalau orang melakukan dosa, tapi emang jahil dia nggak tahu, nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu diampuni, toh dia nggak dosa. Maka jahil di sini semua orang yang berbuat dosa zalim dan dia terhitung jahil, gitu loh maksud. Ya, berangkat dari kejahilan dirinya. Ya, berangkat dari kejahilan dirinya, itu maksud. Ya, bukan maknanya ayat ini hanya membatasi ampunan Allah hanya bagi mereka yang berbuat dosa berangkat dari ketidaktahuan. Ya, kalau gitu tertutuplah akhirnya banyak pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terrealisasikanlah akhirnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya sebagai Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuh, ini juga diantara hikmah seseorang memahami takdir dengan baik. Kenapa Allah takdirkan maksiat kepada hamba? Tayyib, maksiat yang kita lakukan takdir gak? Kecuali itu qadariyah. Nggak di Rahmi Hatta ngajinya qadariyah. Di sana nggak tahu di mana. Oke, di Basrah. Ma'bad. Oke. Apa namanya? Ditakdirkan dosa-dosa bagi para hamba di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan ampunan yang luas. Allah menamai dirinya Al-Afu, Al-Ghafur. Tuh. Ini mesti terrealisasikan bahwa Allah Maha Pemaaf, bahwa Allah Maha Pengampun. Bagaimana terrealisasikan kalau nggak ada yang berdosa? Makanya sampai dikatakan laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Andai saja kalian nggak bikin dosa, Allah hilangin kalian. Wajah biqaumin, Allah bikinin kaum baru yuznibun, yang akan bikin dosa fayastaghfirun. Dari situ mereka minta ampun, kemudian Allah mengampuni bagi mereka. Tuh. Saking kudunya Allah dimintain ampun, ditakdirkanlah kita berdoa. Tuh. Terrealisasikanlah Allah Maha Pengampun. Terrealisasikanlah Allah Maha Pemaaf. Ya. Itu diantara hikmah dari ditakdirkannya dosa pada para hambanya, ya. Maka seseorang yang larut terus di dalam dosanya dan tidak kunjung dia mau beristighfar dan taubat, tidak terrealisasikan hikmah itu, ya. Tapi tetap Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tetap, kalaupun hamba-hambanya tak mau bertaubat dan beristighfar kepadanya, apakah kemudian mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya? Tidak sama sekali. Allah akan jadikan sebab-sebab lain. Itu la dhahaballahu bikum, bisa jadi Allah hilangkan kalian, Allah bikinin kaum baru yang berdosa. Ya. Zain. Allah berfirman, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Dan taubat ini enggak kaci buat orang-orang yang berbuat keburukan-keburukan, sehingga ketika dikit lagi mati dia baru bilang, "Ane taubat sekarang." Begitu. Ini mereka tidak mendapatkan taubatnya. Ya, ini yang dimaksud dari hadisnya Abdullah bin Umar tadi radhiyallahu anhu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubat para hamba yang malam yugharghir, sebelum nyawanya sampai ke kerongkongannya. Idza hadara mautu la tuqbalu taubah, ketika kematian telah menghadiri kita maka taubat tak lagi diterima. Wa in kana al-insan la yazal hayyan fala tuqbal taubatuhu 'inda huduril maut. Kalaupun nih orang masih hidup tapi tidak diterima taubatnya ketika dia meregang nyawa, fa alaihi ayyubadir bitaubah, maka yang wajib bagi manusia agar dia bersegera untuk bertaubat, wala yu'ajjilha, dan jangan pending-pending. Faura ma yukhti, setiap kali berbuat kesalahan yatub ilallah, langsung dia bertaubat kepada Allah. Wal insan laisa ma'suman yaqa minhu khata, dan bagaimanapun manusia ini bukan makhluk yang maksum, yang terjaga dari dosa, nggak mungkin. Pasti terjadi kekeliruan, wa taksir, kekurangan, wa dzam, dan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya
fataha bab taubah. Allah senantiasa membuka pintu taubat. Wa da'aka ilaiha, dan Allah menyerumu kepadanya. Wa wada'aka yaghfir laka idza sadaqta fi taubatik, dan Allah janjikan bagimu, Allah akan ampuni bagimu dosa-dosamu apabila kau tulus di dalam taubat. Ya. Hatta al-kafir, bahkan seorang kafir, idza taba taballahu alaihi, apabila dia bertaubat, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salaf." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kafir, apabila mereka berhenti, yakni berhenti dari kekeliruannya itu semua, maka Allah akan mengampuni bagi mereka apa-apa yang telah berlalu dari mereka, yakni dari dosa-dosanya. Aiminal kufr, yakni dari kekufuran, wasyirk dan kesyirikan, wa qatlin nufus, dan dari pembunuhan yang mereka lakukan dan lain-lain. Idza tabu taballahu alaihim, apabila mereka bertaubat maka Allah pun akan menerima taubatnya. Dalam hadis at-taubah tajubbu ma qablaha. Betapa taubat ini begitu efektif menghapuskan segala hal sebelumnya, yakni dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Fal muslim bihajah ila taubah, maka seorang muslim senantiasa memerlukan, yakni senantiasa dia membutuhkan taubat ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar dan bertaubat fil yaum, di dalam satu hari, aktsar min 70, lebih banyak dari 70, lebih banyak dari 100 dari riwayat lain, ya. Lebih banyak dari 100 kali yang dibilang astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaum aktsar min 70 marrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Wa yuhsilahu ashabu fil majlis, bahkan para sahabatnya menghitung di dalam satu majlis, astaghfirullah astaghfirullah aktsar min 100 marrah. Ya, lebih banyak dari 100 kali. Alaihi salatu wassalam. Wa huwa Rasulullah fa kaifa bi ghairi. Padahal dia adalah Rasulullah yang telah diampuni segala dosanya ke depan ataupun ke belakang. Ya, bagaimana dengan yang lain? Maka tentu akan lebih membutuhkan untuk beristighfar dan bertaubat. Fanahnu bihajah ila taubah ila Allah. Wal insan laisa ma'suman yaqa minhu dzunub wa yaqa minhu taqsir wa yaqa minhu khata, fa huwa bihajah ila taubah. Kita sangat memerlukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah bukan manusia yang maksum, yang pasti terjadi banyaknya kesalahan, kekurangan dan dosa-dosa. Maka jelas, ya, betapa kita membutuhkan taubat. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Annallaha fataha lana babat taubah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bukakan bagi kita bab taubah, pintu-pintu taubatnya, wa wa'adana, bahkan menjanjikan kepada kita ayyaqbala minna, agar menjanjikan untuk menerima taubat kita, wa ayyamhu dzunubana, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, demikian. Syuf ikhwah, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini bagi hak Allah, ya, bagi hak Allah. Tetap bagi hak hamba mah wajib dia untuk beristighfar dan bertaubat. Tapi Allah mau mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalaupun dia tidak beristighfar dan bertaubat, Allah mau ampunin, Allah ampunin. Saking tumpah-tumpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan betapa luas rahmatnya, sebagaimana yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan rahmat 100 bagian, dan satu bagian ini Allah turunkan di muka bumi, yataraham bainahal khalaik, yang para makhluk berbagi yang dari 1% itu doang. 99 Allah keep untuk merahmati hamba-hambanya. Allahu Akbar. Ini diantara hikmah, diantara poin yang disampaikan Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ketika dia disyirikkan, dan mengampuni dosa-dosa selain itu yang di bawah kesyirikan bagi siapapun yang dikehendaki. Ya, beberapa poin yang diambil dari ayat yang singkat ini, beberapa poin yang diambil adalah, yang pertama, dosa kesyirikan adalah dosa yang paling tinggi, yang dimana dosa-dosa lain duna dzalik, di bawah itu. Dosa terbesar.
Ya. Poin kedua yang difahami dari ayat tersebut adalah bahkan kesyirikan pun Allah ampuni, bukan tidak Allah ampuni. Yang dimaksud di ayat itu Allah tidak ampuni adalah apabila seorang hamba mati di atas kesyirikan dan tidak bertaubat darinya. Itu Allah nggak ampuni. Tapi kalau dia hidup dan beristighfar, bertaubat dari kesyirikannya diampuni. Demikian para sahabat senior radhiyallahu anhum mukhtaramin yang mengalami dua masa jahiliyah dan masa Islam. Diampuni nggak oleh? Diampuni dan kemudian menjadi manusia-manusia terbaik. Demikian pun para saudara-saudara kita yang bukan terlahir dan nggak Islam dari kecil gitu, dapat hidayah kemudian Islam masuk Islam. Kalaupun terlahir Islam cuman di Nasrani kan, di Yahudi kan oleh kedua orang tuanya gitu ya. Masuk Islam diampuni insya Allah. Ya. Jadi apakah kesyirikan diampuni? Diampuni kalau taubat. Yani maknanya adalah dengan taubat, dengan istighfar tak ada dosa yang diampuni, termasuk kesyirikan. Ya. Adapun yang Allah maksudkan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila hamba tersebut mati di atas kesyirikan walam yatub dan belum bertaubat dari. Poin yang ketiga, Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni maduna dzalik, dosa-dosa lain di bawah syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Maknanya adalah hatta laulam yatubu. Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya, kalaupun si pelakunya belum bertaubat darinya. Allah. Lihat. Artinya itu. Allah bisa jadi ampuni kalaupun si pelakunya belum istighfar dan belum bertaubat darinya. Ya? Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada kehendak ya kan, liman yasha. Tuh, bagi siapapun yang dikehendakinya. Tapi hak seorang hamba mah tetap kudu wajib bertaubat, enggak boleh. Dia Allah kan ngampunin biar kita belum taubat juga udah ntar. Enggak boleh. Hak hamba mah tetap wajib taubat. Awas. Ya? Paham ya? Karena apa? Karena istighfar dan taubat adalah qadar syar'i. Qadar syar'i. Adapun Allah mengampuni bagi siapapun yang dikehendakinya, kalaupun enggak bertaubat, itu qadar kauni kumaha Allah. Wa tamah. Gimana Allah aja diserahkan kepada kehendaknya tadi. Baghiyah, pelacur yang ngasih minum anjing. Ada cerita dia istighfar taubat gak? Tapi dibilangnya di situ diampunin gak sama Allah? Allah mau ampunin, Allah jadikan seremeh-remehnya sebab untuk mengampuni. Seperti air putih yang disodakohin ke anjing. Sebab yang sangat remeh. Dengan itu Allah jadikan sebab diampuni dosa-dosa semuanya. Dosa yang begitu besar, luar biasa dari seorang baghiyah, dari seorang pelacur. Ya? Jadi ingat awas. Qadarullah syar'an alaina an nastaghfir wa natub. Takdir Allah yakni hukum syar'i. Hukum syar'i agar kita wajib atas kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat. Tapi qadarullah kaunan, tapi qadar Allah kauniyah terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya kalaupun hambanya tersebut belum bertobat, bisa jadi. Semuanya diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni bagi dosa-dosa di bawah itu, yakni di bawah kesyirikan, bagi siapapun yang dikehendaki. Itu maksudnya. Ya. Jadi nggak boleh kita ngandelin qadar kauniyah. Ingat kaidah di sini apa? Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah, beriman. Tapi berpegang teguhnya mah berundang-undang, kita berhukum dengan qadarullah syar'i, yakni hukum syariat. Ya, sebagaimana kita mengimani dosa yang kita perbuat nih ditakdirkan oleh Allah, iya ditakdirkan oleh Allah. Boleh nggak? Oh ya udah deh qadarullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita nggak boleh berhukum kepada qadar kauni, nggak boleh. Kalaupun benar ditakdirkan oleh Allah nggak? Ente maling jauh, iya nih qadarullah. Ajib amat lu. Nggak boleh.
Hukum syar'i, kalau habis dosa ngapain? Maka jangan qadarullah, tapi astagfirullah. Tuh, hukum syar'i. Ya. Taib, bab selanjutnya 171. Wa man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa huwa sahib bid'ah. Tuh. Barang siapa yang tidak bersaksi bahwa bagi mereka yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga, yakni di antara para manusia, di antara para sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam persaksikan bahwa mereka ahli surga. Ini yang dibilang ahli apa? Yang dijamin surga, para sahabat yang dijamin surga. Seorang mukmin ketika mereka tidak mau bersaksi sebagaimana yang dipersaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya individu-individu tersebut fix para ahli surga, maka dia adalah sahibu bid'ah. Dia adalah pengekor bid'ah. Wa dhalalah. Dia orang yang berada di atas kesesatan. Syakun fi maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang masih ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia belum bisa menempatkan di mana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pendapat dirinya sendiri, gitu. Nggak? Sehingga dia berkata, "Oh, itu kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar pasti di surga demikian?" Ya wallahu a'lam. Nggak boleh itu begitu. Dia belum bisa menempatkan di mana tempat wahyu sunnah ini. Wahyu sunnah ini, ya. Tapi kita lihat keterangan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kesaksian surga atau neraka, oke, itu terdapat penjelasan yang spesifik pada ahlus sunnah. Oke. Yang pertama, surga atau neraka ini gaib. Dan kita nggak mengetahui hal yang gaib. Jadi kita nggak tahu hakikatnya siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kita hanya diberi kabar umum. Oke? Bahwasanya mereka yang mati di atas keimanan, maka masuk surga. Mereka yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran, maka masuk neraka. Zen, kita diberi kabar umum. Namun barang siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia di surga, bahwa dia di neraka, nah, ini adalah kabar lebih tentang ilmu gaib yang diberikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimani sebagaimana dikabarkannya. Ya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Allah Rasul tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apapun yang disampaikan senantiasa wahyu yang datang pada Rasul sendiri. Tahu nggak? Para manusia ini ada di surga dan di neraka, si fulan si alan di surga di neraka. Rasul tahu nggak? Rasul nggak tahu karena Rasul nggak punya kunci gaib juga, nggak punya. Yang Rasul tahu hanya sebatas yang dikasih tahuin kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di antara kaidah inti. Hal ya'lamur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Apakah Rasul mengetahui perkara yang gaib? Maka jawabannya tidak. Okay? Adapun hal-hal yang diketahuinya hanya sebatas apa yang dikabarkannya melalui wahyu. Bukan berarti Rasul mengetahui segala hal. Ya, bahkan Rasul berkata, "Wa ma yudrik." Kok bisa kau tahu dari mana? Ana ma adri madza fa'ala Allah bi. Bahkan aku enggak tahu nanti aku diapain oleh Allah Subhanahu. Bahkan Rasul sendiri bilang begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amma man lam yati dalil ala annahu fil jannah aw annahu fil nar. Adapun individu-individu yang enggak ada keterangannya dia di surga kah dia di neraka, fa nahnu la nashhad bi jannah aw binar li ahad. Maka enggak boleh kita mempersaksikan surga atau neraka bagi seorang pun. Bal narju lil muhsin wa nakhaf 'alal musi. Yang ada adalah agar kita berharap rahmat Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan kita mengkhawatirkan bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Hadza min haitsul afrad. Ini apabila dilihat dari per individu, ya. Amma min haitsul umum, adapun secara umum, nahnu na'taqid, kita meyakini bahwasanya para kaum mukminin di surga dan bahwasanya orang-orang kafir semuanya berada di neraka. Ini secara umum. Adapun per individu fala budda minat tafsil. Maka harus ada penjelasan yang lebih dalam.
Nahnu la najzim li ahad bi jannah au binar illa bidalil minal kitab wa sunnah. Kita tidak memastikan seseorang berada di neraka atau di surga kecuali dengan dalil yang jelas dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam li unas minas sahabah annahum fil jannah. Demikian Nabi telah mempersaksikan bagi beberapa sahabatnya bahwasanya mereka berada di surga, ya. Dan demikian nahnu naqta annahum min ahlil jannah. Demikian kita meyakini dengan tegas bahwasanya mereka adalah para ahli surga bi a'yanihim wa ashkhasihim, ya. Tiap individu tersebut adalah para ahli surga sebagaimana yang Rasul kabarkan sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-asyarah yang 10 orang, ya. Al-masyhud lahum bil jannah yang dipersaksikan surga, yaitu siapa? Khulafa arba'ah, Khulafa ur-rasyidin yang 4, kemudian Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, ya. Kemudian Abu Ubaidah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Haula syahidalahu, mereka adalah orang-orang yang Rasul persaksikan bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Maka kita mengimani hal tersebut dan meyakini hal tersebut bahwasanya tiap individu mereka fix berarti di surga, ya. Dan kemudian apakah hanya terbatas pada 10 tersebut? Tidak, ya. Kita meyakini bahwasanya para sahabat semuanya di surga, yaitu mereka yang mati di atas keimanan, ya, mati di atas kondisi sebagai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yartaddu, dan tidak meninggalkan agama Islam. Karena Allah berfirman tentang mereka, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman, idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Orang-orang yang beriman yang ketika mereka yang membaiatmu di bawah pohon, yakni baiatur ridwan. Oke, para sahabat hadir di situ. Nah, ini ketegasan dari Allah, Allah meridhai mereka. Ini diantara jaminan surga bagi mereka. Belum lagi per individu yang Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, seperti misal Bilal bin Rabah. Rasul berkata, aku mendengar suara terompah Bilal di surga, bi masa baktani ilaihi Bilal. Kok bisa kau duluin aku ke sana, ya? Gitu. Apa yang kau lakukan? Bilal berkata, aku nggak tahu ya Rasulullah, kecuali aku tiap kali batal pasti aku langsung wudu dan kemudian sholat 2 rakaat sebagaimana aku dipersilahkan. Ya, ini sebagaimana diajarin sunnah wudu. Bilal ini mempertahankan wudu dan kemudian setiap wudu sholat 2 rakaat. Itu amalan ringan yang tapi dia pertahankan dan dia konsistenkan pada dirinya, itu yang membuat. Ya, belum lagi dan banyak sahabat-sahabat lain yang dipersaksikan per individu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jabir. Siapa? Ini Jabir nama apa? Jabir. Yang suaranya keras, Sabit bin Qais al-Bunani radhiyallahu anhu dan lain-lain, ya. Maka seorang mukmin yang tidak meyakini bahwasanya para sahabat tersebut yang dipersaksikan oleh Rasul dengan surga, kemudian dia mengingkarinya, oke, dia menyerukan manusia untuk meragukan hal tersebut, maka ketahuilah dia berada di atas kesesatan. Yang masih belum beriman dia secara seutuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belum meridhai Rasul sebagai nabinya. Kalau dia ridha Rasul sebagai nabinya, harusnya dia menerima dan mengimani itu dan mempersaksikan itu sebagaimana Rasul mempersaksikannya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.